Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kesempatan yang berbahagia ini dan kesempatan yang mulia ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab setiap detik dari umur kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pertanyaan dalam hadis yang sahih adalah an umrihi fima afna. Umur kita di mana kita habiskan. Kalau ternyata di dalam ketaatan kepada Allah, duduk di majelis ilmu, hani'an, beruntung. Tetapi jikalau sebaliknya, karena waktu ini kalau tidak disibukkan dalam ketaatan, akan menyibukkan kita dalam kemaksiatan, minimal hal yang sia-sia. Oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kesempatan pekan ini, insyaallah setiap pekan ketiga terus akan kita bertemu. Kita akan bahas dari pembahasan kitab Syarah Umdatul Ahkam. Salawat dan salam sebelum kita masuki, tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kitab Umdatul Ahkam. Siapa penulisnya? Secara umum namanya saja Umdatul Ahkam. Umdah itu patokan. Dari kata amid, tiang. Ya, tiang-tiangnya ini. Umdah, dasar, patokan-patokan hukum. Ini ditulis oleh Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi. Disandarkan ke Baitul Maqdis. Lahirnya beliau 541 Hijriyah. Wafatnya beliau tahun 600 Hijriyah. Baik, ini dia kitab atau buku yang akan kita kaji insyaallah azza wa jalla. Kata penulis kitab ini, sebagian kawan-kawanku meminta kepadaku untuk meringkas beberapa hal yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka seluruh hadis yang ada akan kita kaji ini semuanya sepakat, hadisnya sahih. Tidak ada yang perlu diragukan. Berbeda kita ketika berbicara tentang kitab Bulughul Maram. Kalau dalam Bulughul Maram ada hadis yang sahih sangat banyak, ada pula hadis yang tidak sahih tetapi dijelaskan ketidaksahihannya. Adapun kitab kita ini khusus berbicara tentang hadis yang disepakati oleh dua imam dunia ini, Imamul Hadis, Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Imam Al-Bukhari
Muhammad ibn Ismail ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi. Kemudian juga Al-Imam Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Keduanya ulama ini bukan Arab. Memang dikatakan oleh sebagian Imam Muslim ada nasabnya ke Arab. Tapi yang sangat jelas di sini Al-Bukhari. Dia dari mana? Bukhara. Yang sekarang di mana? Uzbekistan. Rahimahumullahu taala ajma'in. Baik. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan kaji satu hadis demi satu hadis. Dan kita mulai dari kitab yang pertama, kitab At-Taharah. Para ulama kita selalu mengawali kitab fikih dan kitabul ahkam dengan taharah. Karena apa? Dia pondasi untuk sholat. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya taharah ada dua, bersuci ada dua. Taharah ma'nawiyah, bersuci maknawi yaitu hati dari kotoran-kotoran kesyirikan, kotoran-kotoran kemaksiatan. Kemudian yang sekarang ini taharah hissiyah, yaitu pembersihan dan mensucikan secara hissi, yang nyata, yang tampak, yang jelas dari najis dan segala kotoran-kotoran. Baik. Kitabut Taharah. Taharah secara bahasa berarti nadhafah, kebersihan, wan nazahah, kebersihan, wat taraffu anil adnas, mengangkat diri, menghilangkan diri dari segala kotoran. Ini namanya apa? Taharah. Dan kata-kata taharah ini ada di dalam Al-Quran. Banyak. Surat Ali Imran ayat 55. Suratul Ahzab ayat 33. Suratul A'raf ayat 82. Ambil satu Suratul Ahzab tentang keluarga Nabi SAW. Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa. Allah menghendaki membersihkan kalian, menghilangkan dari kalian segala kotoran. Hai ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yutahhirukum tathira, dan Allah membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Ini makna taharah secara bahasa. Kebersihan, kesucian, dan mengangkat diri dari segala kekotoran. Taib, secara syara' fi'lu, melaksanakan, ma yustabahu bihi shalah, apa saja yang membolehkan kita salat. Melaksanakan perkara-perkara yang membolehkan kita salat dengan menggunakan salah satu dari dua alat bersuci. Yang pertama al-ma, air. Yang kedua at-turab, itu apa? Tanah. Dan ingat para hadirin, menggunakan tanah ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Allah memberikan aku 5 perkara tidak diberikan kepada nabi siapapun. Nah, yang pertama apa? Taib, kita katakan pembahasan kita ini, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura.
Allah jadikan bagiku bumi ini masjid. Maka ada masjid pakai, nggak ada masjid dimanapun, yang penting jangan kuburan, jangan WC, jangan pula kandangnya unta, jangan tempat pembuangan sampah. Ini yang pertama keistimewaan Nabi SAW. Allah jadikan bagiku bumi ini masjid wa tahur, alat bersuci. Taib. Jadi dalam syariat kita yang dikatakan taharah adalah melaksanakan segala sesuatu yang membolehkan kita untuk sholat dengan menggunakan salah satu dari dua alat bersuci. Itu pertama apa? Air. Yang kedua at-turab. Ala sifatil masyru'ah, dengan sifat dan bentuk yang telah disyariatkan oleh agama kita. Baik, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Musannif Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala memulai dengan taharah karena dia adalah rukun agama yang paling mulia setelah tauhid, yaitu salat. Salat tidak akan sah tanpa adanya apa? Taharah, bersuci. Maka dimulailah oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Fastahaqqat taqdim, layak dikedepankan karena dia syarat sah salat yang paling utama. Dan dia yang pertama sebelum kita melaksanakan ibadah salat rukun Islam yang kedua ini. Baik para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita ambil al-hadithul awal, hadis yang pertama. Semua sudah hafal. Dan ini hadis pertama dalam Arba'in An-Nawawiyah. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dalam satu riwayat binniyah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Akhrajahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, kemudian al-Imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Baik, jadi jelas hadis ini riwayat siapa? Bukhari Muslim. Karena syarat al-muallif penulis meletakkan dalam kitabnya mesti riwayat siapa? Bukhari dan Muslim. Baik. Ada beberapa poin yang akan kita lalui dalam membahas hadis ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama, rawil hadis, perawi hadis yang membawakan riwayat ini dari sahabat. Siapa namanya tadi? Umar ibnul Khattab. Siapa Umar? Thani al-Khulafa ar-Rashidin. Khalifah yang lurus dan terpimpin yang kedua. Amirul Mukminin. Kunyahnya Abu Hafs. Namanya Umar ibnul Khattab ibn Nufail ibn Adi ibn Nufail ibn Abdul Uzza. Bertemu nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Ka'ab ibn Lu'ay. Jadi masih ada hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam tahun ke-5. Begitu diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Sebagian ulama mengatakan tahun ke-6.
Dan beliau tidak pernah berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga dengan Abu Bakar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadzanis sam' wal basar. Abu Bakar Umar ini ibarat mata dan telinga. Ini dua menterinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana-mana aku datang bersama Abu Bakar Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar Umar. Aku duduk bersama Abu Bakar Umar. Tidak pernah terpisah di dunia, di kuburnya pun tidak terpisah. Begitu di Madinah, selesai kita sholat di Masjid Nabawi, ziarahi kuburannya, ternyata kuburan siapa? Rasul SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Sudah enggak ada lagi dikubur di dalam kamar itu, hanya mereka bertiga saja para jamaah. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dimakamkan kecuali di tempat yang paling dicintai. Rumahnya siapa coba? Aisyah. Dan Nabi ditanya, man ahabbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Wa minar rijal, dari laki-laki siapa? Abuha, bapaknya Abu Bakar. Subhanallah, Nabi diwafatkan di kamar Aisyah, di kamar manusia yang paling dicintai, maka itu bumi yang paling dicintai. Kemudian dikumpulkan dengan sahabat yang paling dicintai, Abu Bakar dan Umar. Ini perawi hadis kita para jamaah pada kesempatan kali ini, yaitu Umar ibn al-Khattab. Di antara manaqib, keistimewaan beliau. Pertama, kalau lewat dari satu gang, setan takut bertemu dengan dia, minggir di gang sebelah. Allahu Akbar. Kalau kita yang takut sama setan. Loh bagaimana? Lihat gelap, nggak berani. Umar, apa kata Nabi SAW? Ma salaka fajjan, ma salaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Setiap kali Umar berjalan dari satu gang, setannya cari gang sebelah, tidak berani bertemu dengan Umar. Tapi ternyata di dunia ini ada juga setan yang tidak berani sama gang Umar para jemaah. Ya. Jadi kalau di Madinah, pintu Masjid Nabawi apa namanya salah satu pintunya? Bab Umar. Makanya kalau orang-orang Syiah enggak berani dari bab Umar para jamaah. Subhanallah. Kalau kita katakan ini karomahnya Umar ini, ya, di dunia setan manusia juga enggak berani, ya, di dunia pula setan jinnya juga tidak berani. Satu, manaqib yang lain. Nabi bersabda, laqad kana fi man kana qablakum umamun muhaddatsun. Orang-orang sebelum ada yang mendapat ilham. Lau kana fi hadhil ummah lakana Umar. Andai kata ada di tengah umat ini niscaya siapa? Umar. Taib, betapa banyak keinginan-keinginan beliau, usulan-usulan beliau dibenarkan oleh wahyu. Sebutkan diantaranya. Hijab, satu, supaya istri Nabi pakai cadar. Yang kedua, maqam Ibrahim, wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla, supaya salatnya Nabi di belakang maqam Ibrahim. Tapi ingat, maqam Indonesia berbeda dengan maqam Arab. Kalau maqam Indonesia artinya kubur keramat, tapi kalau maqam dalam bahasa Arab artinya bekas tempat berdiri. Harus jelas nih para jamaah. Baik, yang ketiga, tawanan perang. Perang apa? Perang apa? Perang Badar. Abu Bakar ngusul, ini kan saudara-saudara semua, udah suruh bayar ya, atau sudah lepas sudah. Umar mengatakan apa? Ali bunuh saudaranya fulan, aku bunuh saudaraku fulan.
Allah benarkan dia. Ini diantara ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Dan manaqibnya, keutamaan-keutamaannya sangat banyak. Ini poin pertama rawi hadis kita pada kesempatan hari ini. Kemudian beliau mati syahid. Ditikam oleh siapa? Abu Lu'lu' Al-Fairuz Ghulam Mughirah. Di saat beliau sholat subuh ketika membaca surat Yusuf. Kapan kejadiannya? Yaitu tersisa 4 hari dari bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah. 4 hari habis Dzulhijjah tahun 23 Hijriyah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekhalifahan beliau, kepemimpinan beliau yaitu 10 tahun 6 bulan dan beberapa hari, yaitu 10 setengah dan beberapa hari, radhiyallahu anhu wa ardahu. Yang kedua, tema hadis ini. Tema hadis ini bayan manzilatin niyah minal a'mal. Menjelaskan kedudukan niat dari seluruh pekerjaan kita. Apa kedudukannya niat dalam seluruh perbuatan kita? Baik. Poin yang ketiga, maknal hadis. Makna dari hadis ini. Makna hadis ini dikatakan oleh para ulama kita, fi hadzal hadis al-jami', di dalam hadis yang jami' ini singkat tetapi maknanya padat. Ini salah satu apa? Salah satu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa u'titu jawami'ul kalim. Allah berikan aku kata-kata yang singkat bermakna padat. Subhanallah para jamaah. Terbukti. Innamal a'malu binniyat. Sudah berapa ribu ulama yang mensyarah hadis ini, termasuk kita pun hari ini mensyarahnya. Kalau kita Masya Allah khutbah setengah jam isinya ringkasannya 5 kalimat. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong sedikit, syarahnya yang luar biasa. Maka orang Arab mengatakan khairul kalam ma qalla wadalla, sebaik-baik perkataan sedikit namun sampai ke tujuan, yaitu padat dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baik. Hadis ini termasuk hadis al-jami', singkat, padat, dijelaskan di dalamnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam manzilah an-niyah, kedudukan niat. Taib, apa itu niat? An-niyatu, niat disebutkan oleh para ulama kita secara bahasanya artinya al-qasdu wal iradah. Qasd, iradah, tujuan, keinginan. Ini namanya niat. Adapun makna niyah secara syaraknya dijelaskan oleh para ulama kita bahwasanya an-niyatu al-azmu ala fi'lil ibadah, tekad untuk melaksanakan suatu ibadah. Maka ini dikatakan apa? An-niyah. Baik. Jadi Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini kedudukan niat dari setiap amalan. Wa annaha syamilatun. Niat ini mencakup segala-galanya. Tidak ada yang lepas dari niat.
Dengan niat ini ibadah itu bisa benar, dengan niat ini ibadah itu bisa rusak, dengan niat ini ibadah itu bisa dapat pahala, dengan niat ini ibadah itu bisa dapat dosa. Baik. Maka dalam hadis ini targhibun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi setiap hamba untuk menjadikan niatnya niat yang mulia. Jangan sampai niatnya bukan karena wajah Allah, jangan sampai niatnya bukan ad-darul akhirah, yaitu akhirat. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan contoh antara niat yang mulia dengan niat rendahan. Hijrah dikatakan hijrah berpindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Nabi contohkan ketinggian niat dan kerendahan niat. Dimisalkan dengan apa? Hijrah, pindah. Dari hijrah ini dianalogikan atau dikias amalan-amalan lain. Orang yang berhijrah tentu berpindah meninggalkan negeri, meninggalkan harta, meninggalkan anak, ke negeri Islam, ke negeri aman. Namun orang berpindah ini niatnya macam-macam, tujuannya beda-beda. Karena tujuannya berbeda-beda, maka pahalanya pun berbeda-beda, kedudukannya pun, derajatnya pun berbeda-beda. Perhatikan, tadi lafadznya innamal a'malu bin niyat, jamak, menunjukkan apa? Ibadah ini banyak. Lafadz yang lain innamal a'malu bin niyah, tunggal. Ini menunjukkan apa? Enggak boleh kepada selain Allah, harus karena Allah. Ini makna an-niyat dengan niyah itu. Kalau an-niyat, ibadah yang banyak ini harus karena Allah. An-niyah saja tunggal, ibadah itu diperuntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berpindah karena Allah dan mengikuti Rasulnya, maka dia mendapat pahala yang tinggi. Karena pindahnya karena Allah, pindahnya karena perintah Rasul. Sebaliknya, siapa yang hijrahnya dia pindah ke Jakarta karena apa? Di sini enak hidup. Bukan karena banyak kita punya teman yang menuntut ilmu atau banyak tempat kita belajar ilmu agama. Bukan karena itu misalkan, atau karena syahwat, maka itulah yang dia dapatkan di akhirat, tidak mendapat bagian apa-apa. Dari mana taunya karena Allah, dari mana taunya tidak karena Allah? Antara kita dengan Allah saja yang tahu para jamaah. Oleh karena itu masalah niat ini kita belajar supaya kita bisa waspada. Karena apa? Ulama saja berat mengobati niat. Ambil contoh Sufyan Ats-Tsauri. Dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Ketika mensyarah hadis ini juga beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati li'annaha tataqallabu alayya. Tidak ada yang paling berat aku obati pada diriku ini kecuali niatku. Karena apa? Terbolak-balik. Karena niat ini posisinya tempatnya di hati. Ini statusnya seorang alim para jamaah. Maka oleh karena itu masalah niat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu diri kita ini riya, kita tahu diri kita ini ikhlas. Oleh karena itu belajar fiqhun niyah. Ibnul Mubarak mengatakan, ta'allamun niyah fa innaha ablagu minal amal. Pelajari niat ini, niat itu lebih dahsyat dari praktik. Kemudian dikatakan juga, rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Banyak amal kecil menjadi besar gara-gara apa? Niat.
Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Banyak pula amal besar bisa hancur, bisa kecil gara-gara an-niyah. Baik, inilah dia poin yang ketiga. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Fawaidul hadis. Faedah hadis yang pertama ini. Yang pertama, inna madaral a'mal 'alan niyat. Amalan kita ini berkisar kepada niatnya. Sihatan wa fasada. Niat baik, baik yang kita terima dari amal yang baik ini. Niat jelek, rusak pula yang kita terima dari amal ini. Dan ingat para jamaah, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Artinya apa? Amal yang baik. Kalau amal yang rusak, niatnya diperbaiki, nggak bisa baik. Ingat ini takdirnya. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amalan yang baik dengan niat yang baik. Jadi faedah yang pertama, kisaran amalan itu bergantung kepada niat. Baiknya, rusaknya, sempurnanya, kurangnya, taatnya, maksiatnya. Faman qasada bi amalihi riya. Siapa yang tujuan beramalnya riya, ini hati-hati para jamaah, riya ini luar biasa. Nabi takut. Lebih-lebih zaman sekarang nih para jamaah. Ya, ini al-hawatifuz zakiyah. Ya, telepon pintar ini suka bikin riak sekarang ini. Ya. Sampai masuk ke asyraful biqa, tempat yang paling mulia, Makkah al-Mukarramah para jamaah. Ya, sampai di sana dikatakan Haji Saylafi katanya. Haji selfie. Oh ini hati-hati loh para jamaah. Masuk Mekah ini. Ya, sampai dibuatin spanduk loh. Ya, akhil haj, saudaraku para jamaah haji. Taswiruka nafsuka athna'a talabbusika bil ibadah. Engkau memotret diri di saat engkau beribadah, ini akan membawa kepada ikhlalun niyah, merusak niat. Bahaya nih para jamaah. Nabi saja takut di zaman belum ada ponsel. Di zaman belum ada kamera dan semisalnya. Hati-hati ini. Ya, apa kata Nabi SAW? Innama akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan atas umatku ini syirik kecil. Ya Allah. Qil wa ma hiya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Ma huwa ya Rasulullah? Apa dia? Qala riya. Memperlihatkan amalan kita supaya disanjung oleh orang, supaya dipuji oleh orang. Subhanallah. Hati-hati para jamaah. Ini niat. Ya. Man qasada, siapa yang tujuan amalnya dia dosa. Siapa yang bertujuan untuk berjihad mengangkat kalimat Allah, sempurna pahalanya. Siapa yang tujuannya berjihad di jalan Allah supaya dapat ghanimah, harta rampasan, kurang pahalanya. Siapa yang tujuannya hanya harta rampasan saja, dia tidak berdosa tetapi tidak mendapatkan pahala al-jihad. Maka hadis ini dibawa untuk menjelaskan anna kulla amalin, setiap ibadah kita, baik ketaatan, rupanya taat, ya, atau maksiat, ini yakhtalif biikhtilafin niyat, akan berbeda-beda bergantung kepada an-niyah. Cuma jelas maksiat nggak bisa berubah menjadi taat gara-gara niat. Saya ini mencuri, tujuannya apa? Untuk sodakoh
habis nggak kaya-kaya, akhirnya nggak bisa sedekah, akhirnya saya maling. Bisa nih para jamaah? Nggak bisa. Kaidah agama kita mengatakan al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala macam cara. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Innan niyata syartun asasi fil amal. Niat ini syarat pokok dalam segala amalan. Walakin bila guluin fi istihdariha, tanpa kita harus berlebih-lebihan menghadirkannya. Karena kalau sampai berlebihan ini bisa merusak ibadah kita. Ya. Fa inna mujarrada qasdil amal, sekedar kita ingin berbuat, yakunu lahu niyah. Ini dikatakan kita sudah punya niat. Maka niat ini pada diri kita otomatis para jamaah. Otomatis. Nah, kapan rusak otomatisnya? Kalau gila. Kalau gila, orang gila dipukul semua orang. Coba kalau nggak gila, nggak mungkin mukul orang. Berarti mukul orang tanpa kesengajaan. Berarti orang ini tidak punya niat. Kalau kita masih sehat, jiwa raga kita belum masuk rumah sakit jiwa para jamaah, berarti apa? Insya Allah niat itu pasti ada dalam setiap praktek kita. Baik. Kemudian faedah yang ketiga. Innan niyata mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Sepakat para ulama. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Sepakat para ulama niat itu tempatnya di mana? Di hati. Adapun melafazkannya maka ini tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keempat, wujubul hadzar minar riya. Waspada dari riya. Riya ini disebut oleh Nabi SAW atau syirik secara umum. Ini apa? Akhfa min dabi min namal. Lebih samar dari berjalannya semut. Di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita. Untuk menghindar berdoa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Udah hafal semua atau bagaimana? Jangan tidak dihafal nih para jamaah, ini penting. Baik, enggak hafal, ada yang lain enggak? Ada. Mana dia? Sebelum tidur baca qul ya ayyuhal kafirun. Ini tercatat kita terlepas dari kesyirikan. Maka qul ya ayyuhal kafirun termasuk nama lainnya suratul ikhlas. Jadi bukan qul huwallah saja suratul ikhlas, al kafirun pun suratul ikhlas. Baik. Waspadai riya, sum'ah memperdengari orang, wal amal li ajlid dunya, waspada berbuat karena ingin cari dunia. Kalau masih ada ini akan merusak ibadah. Ambil contoh hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Awwalu man tasa'ara bihumun nar yaumal qiyamati thalath. Orang yang pertama kali masuk api neraka hari kiamat berapa orang? 3. Orang alim ini para jamaah, bahaya ini. Penghafal Quran. Ayo. Dalam kasat mata kita, pandangan kita orang alim nomor 1 masuk surga. Tapi karena niat menjadi nomor 1 masuk neraka. Yang kedua siapa? Dermawan. Yang ketiga siapa? Mujahid.
yang berjihad di jalan Allah. Tapi jihad yang benar loh ini, bukan jihad serampangan, ya, bukan jihad ala teroris, ala khawarij, bukan jihad yang benar. Tetapi apa? Ini yang rusak para jamaah. Yang pertama dipanggil oleh Allah, dibawa. Bagaimana apa yang kamu lakukan di dunia? Ya Allah, aku mempelajari ilmu agama dan mengajarkannya karena Engkau. Aku mempelajari Quran dan mengajarkan Quran karena Engkau. Apa kata Allah? Kamu bohong. Kamu belajar dan mengajar supaya dikatakan alim, supaya dikatakan qari. Tapi ingat, beda qari sekarang dengan qari dahulu. Kalau qari sekarang, qari dan qari'ah. Ya. Kalau qari dahulu hafal Quran, kalau sekarang kan bagus suaranya. Orang pun sudah memanggil kamu qari. Lalu Allah katakan seret ke neraka. Yang kedua, bagaimana apa yang sudah aku berikan kamu di dunia? Ya Allah, Engkau berikan aku semua harta. Dan setiap jalan yang kamu ridhoi aku infakkan hartaku di jalan tersebut ya Allah. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu itu berinfak supaya dikatakan jawad, pemurah, dermawan. Orang pun sudah menyebut kamu si pemurah, si dermawan. Maka Allah katakan seret dia ke neraka. Yang ketiga, bagaimana kamu di dunia? Ya Allah, aku berperang di jalanmu. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu berperang supaya dikatakan jeri, pemberani. Dan orang-orang sudah menyebutmu pemberani. Lalu apa kata Allah? Seret dia ke api neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka para jamaah, perhatian kita terhadap luar, jangan sampai kita melalaikan perhatian kita terhadap dalam. Sedikit menyimpang. Hadis dalam Arba'in Nawawi akan antum lewati nanti. Yaitu seorang antara dia dengan surga berapa? 1 hasta. Kurang setengah meter. Hampir masuk surga. Ternyata catatan berkata lain, dia masuk neraka. Sebaliknya seorang mau masuk neraka tinggal 1 hasta. Tapi catatan berkata lain, dia pun masuk surga. Nah kalau yang nomor 2 ini tidak ada masalah. Artinya hampir mau masuk neraka, tobat. Husnul khatimah. Kenapa Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu bergantung kepada penutupnya. Ini orang ini sekian lama sudah jahat terus. Udah tinggal beberapa masuk neraka, tobat, dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Selesai masalahnya. At-taubatu tajubu ma qablaha, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Yang bertobat dari satu dosa seolah-olah tidak punya dosa. Wal Islamu yajubbu ma qablaha, Islam itu menghapus apa sebelumnya. Selesai. Tapi yang kasihan yang pertama ini loh para jamaah. Innar rajul la ya'mal bi amali ahlil jannah. Seorang beramal amalan penduduk surga, hampir masuk surga, fayasbiqu alaihil kitab. Catatannya berbeda. Dia mengamalkan amalan penduduk neraka, masuk neraka. Orang ini kasihan bener ya, seumur-umur taat terus, kok tiba-tiba masuk neraka. Wah akhirnya saya nggak mau taat kalau begini. Aduh nanti aja akhir-akhir sudah. Kita katakan riwayat hadis lain menjelaskan, fima yabdu linnas, rupanya amalan surga tetapi hatinya tidak beres. Seperti dalam kasus hadis yang tadi 3 orang tersebut. Orang alim, bagus enggak rupanya? Orang hafal Quran bagus apa enggak? Bagus. Orang sedekah bagus apa enggak? Bagus. Orang berjihad bagus apa enggak? Siapa tahu ada udang di balik batu para jamaah.
Maka apa? An-niyah ini. Baik, faedah berikutnya. Wujubul i'tina' bi'a'malil qulubi wa muraqabatiha. Wajib memperhatikan amalan-amalan hati dan terus memberikan kontrol. Harus dikontrol terus hati kita ini para jamaah. Jaga terus. Maka doa Nabi SAW, siapa yang tahu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sahabat Anas ibn Malik, hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Anas ibn Malik bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, atakhsha alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Kok engkau terus baca ini doa ini? Nabi sering baca loh para jamaah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Sudah hafal? Coba. Ala dinika. Antum. Apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Anas bertanya, ya Rasulullah, apa engkau mengkhawatirkan kami? Sahabat loh ini para jamaah. Apa jawaban Nabi? Naam, iya. Aku khawatir. Kenapa? Fa inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hatinya anak Adam ini di antara dua jari tangan Allah. Allah akan bolak-balik sekehendaknya. Coba lihat hadis dalam riwayat Muslim. Badiru bil a'mal fitanan kaqit'il lailil muzlim. Segera beramal soleh sebelum tibanya fitnah bagikan kepingan-kepingan malam semakin gelap, semakin akhir semakin dahsyat. Bagaimana dahsyatnya? Pagi beriman, sorenya kafir. Bayangin para jamaah. Paginya beriman, sorenya kafir. Ya. Sorenya kafir, paginya lagi beriman. Apa? Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Jual agama hanya dengan dunia yang hina sedikit para jamaah. Perhatikan hati ini. Perhatikan hati ini. Karena Nabi SAW sendiri sangat sering berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Kemudian yang keenam, dan ini poin terakhir. Innal hijrata min biladis syirki ila biladil islam min afdalil ibadat idza qusida biha wajhullahi ta'ala. Berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam ini merupakan ibadah yang paling mulia jikalau tujuannya adalah wajhullah, mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Inilah dia para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang pertama. Kita masuki hadis yang kedua. Al-hadits tsani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis ini riwayat siapa? Bukhari Muslim. Gampang sudah. Ya, jadi kalau sudah di kitab ini berarti apa? Bukhari Muslim. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan lupa bersalawat para jamaah. La yaqbalullah, Allah tidak menerima salata ahadikum, salat seorang di antara kalian. Ini padahal ini tiap hari kita salat, hati-hati nih para jamaah. Salat wajibnya berapa? 5. Rawatibnya 12. Yang muakkad, yang tidak muakkad berapa? Duha berapa? Tahajud berapa? Tahiyatul masjid berapa? Banyak. Sekarang kalau sholat, kalau toharoh kita tidak sempurna, apa bisa diterima? Enggak bisa.
Maka Nabi mengatakan, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima salat seorang di antara kalian oleh Allah apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Taib, kita ambil poin pertama. Rawil hadis. Siapa perawi hadis kita ini yang mendengarkan Nabi SAW mengucapkannya dari para sahabat? Yaitu di sini Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Para ulama berbeda pendapat siapa namanya. Aneh ini para jamaah. Sampai dikatakan ala nahwi 30 qaulan. Sampai 30 pendapat ulama namanya Abu Hurairah ini. Ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman, dan banyak lagi, sampai 30. Kalau kita siapa namanya? Fulan, itu aja. Kenapa? Enak sekarang karena ada catatan sipil. Ya, kalau dulu nggak ada, akhirnya apa? Oh, katanya ini namanya, katanya ini namanya. Ya, baik. Ashahhuha yang paling sahih, ingat Abu Hurairah ini namanya kunyah. Ya. Karena kalau kata Abu, Bapak Abdurrahman. Abu. Ya. Bapak Abdurrahman, ya. Mungkin ini anaknya namanya Abdurrahman, berarti namanya Bapak Abdurrahman. Ah, kata. Ini Bapak Hurairah. Adakah anaknya Hurairah? Ah, ini para jemaah. Taib. Namanya yang paling sahih Abdullah atau Abdurrahman Ibnu Sakhar. Bapaknya namanya Sakhar. Dausi Azdi Yamani. Dari kabilah Yamaniyah. Beliau masuk Islam waktu perang Khaybar. Beliau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi sahabat yang paling banyak menghafal hadis para jamaah. Padahal Islamnya belakangan. Apa rahasia? Pertama, dia tidak terlalu cari makanan. Disebutkan dalam riwayat beliau, sahabatku dari Muhajirin sibuk di pasar, sahabatku Ansor sibuk di kebun, katanya. Adapun Abu Hurairah hidup yang penting bisa menahan lapar saja. Maka aku bersama Nabi SAW di mana-mana. Sehingga aku menghafal apa yang tidak dihafal oleh Muhajirin dan Ansor. Pokoknya dia pertama tinggalnya di Suffah, emperan Masjid Nabawi. Tinggalnya di emperan. Jadi yang tidak punya keluarga, nggak punya apa-apa, tinggalnya di emperan di belakang. Suffah ini masih sekarang di Masjid Nabawi, cuma dibentuk agak tinggi di belakang kamarnya Aisyah. Itu namanya Suffah. Tempatnya agak lebih tinggi sedikit. Itu namanya Suffah, emperan. Di sana beliau tinggal. Jadi beliau ini kenapa banyak sekali hafalannya hadis? Faktornya banyak. Salah satunya ini. Pokoknya sepotong roti mencukupi, menutup laparnya cukup. Sampai pada suatu ketika pernah sholat jatuh dia. Jatuh para jamaah. Selesai sholat ditanya, kenapa ya Rasul, ya sahabatku, lapar ya Rasulullah. Kalau kita jatuh gara-gara apa? Kekenyangan, terutama bulan Ramadan. Lo benar para jamaah. Ya, apalagi di sana berbuka di Madinah. Ya Allah, jadi ada zabadinya, ditambah kurmanya, ditambah ininya, tambah nasi nanti. Begitu sholat Isya. Kita ini, kalau sahabat jatuh gara-gara apa? Lapar. Pernah Nabi SAW keluar siang hari,
Keluar siang hari ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar, ma akhrajak? Apa yang mengeluarkanmu? Demi Allah ya Rasulullah, tidak ada yang mengeluarkan aku kecuali lapar. Nabi pun mengatakan, aku pun demikian, aku keluar karena lapar. Datang Umar lagi, kenapa engkau keluar seginian? Lapar ya Rasulullah. Sampai Nabi taruh 2 batu di kainnya langsung untuk menutup, menahan laparnya ini para jamaah. Lalu datang ke Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu jami'an. Abu Hurairah, satu faktor. Faktor yang kedua, siapa yang tahu? Apa doanya? Taib. Kita katakan bahwasanya dia melapor ke Nabi. Ya Rasulullah, aku ini kok lupa terus apa yang kamu bacakan. Ya apa yang kau sampaikan katanya. Nabi katakan, buka selendangmu. Setelah dibuka selendangnya, diludahi oleh Nabi SAW. Pakai. Setelah itu dipakai, tidak pernah lupa lagi para jamaah. Tapi jangan coba sama ustadz ya. Ustadznya aja lupa. Asbab para jamaah. Dan tentu ini cara Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini. Maka apa? Yang paling banyak hafal hadis Nabi SAW paling secara mutlak siapa? Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, Taib, acak sudah. Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Anas bin Malik, tambah tinggal satu aja. Jim awal namanya. Jabir ibn Abdillah. 7. Al-Imam As-Suyuti berkata dalam Alfiyahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibni Umar. Yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW yang pertama Abu Hurairah. Selanjutnya Ibnu Umar. Wa Anasun, siapa nih? Anas bin Malik. Wal bahru, lautan ilmu, Ibnu Abbas. Kal Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabirun, Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi, siapa? Aisyah radhiyallahu anhum jami'an. Ini orang-orang top ini para jamaah. Hafalannya terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sahabat ini turun ilmu Nabi ke tabi'in. Tabi'in disebut dengan al-fuqaha us-sab'ah, 7 ahli fikihnya Madinah. Di sini muaranya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya 7 juga. Siapa yang tahu? Ini ilmu pengetahuan umum. Yallah. Pak, keluarkan ilmunya. Yang di belakang-belakang kasih kita ilmu dulu. Madinah loh ini. Di Madinah. Terkenal dengan al-fuqaha us-sab'ah. 7 ulama Madinah. Di sini muaranya ilmunya Nabi para jamaah. Subhanallah. Dari mereka yang 7 ini terus punya kaki sebian seperti orang MLM itu. Ya, multi level marketing. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Taib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dibawakan dalam syairnya, apa kata beliau?
idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum 'anil ilmi laysat kharijah. Apabila ditanya man fil ilmi sab'atu abhurin, siapakah 7 lautan ilmu tersebut? Riwayatuhum 'anil ilmi laysat kharijah, riwayat mereka tidak keluar dari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul, katakan, hum Ubaidullah. Yang pertama namanya Ubaidullah. Urwah, yang kedua Urwah. Qasimin, Al-Qasim. Ya. Ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Urwatu Qasimin. Sa'idun, Sa'id ibnul Musayyib. Ya. Abu Bakar ibn Abdurrahman. Abu Bakar yang ke-5. Sulaiman ibn Yasar. Kharijah ibn Zaid. Tanya Syekh Google, ketemu dia nanti di sana. Ini 7 fuqaha as-sab'ah. Ya, nanti kadang disebutkan asyarah, 10. Karena apa? 3 orang itu diperselisihkan satunya. Apakah ini, apakah ini, apakah ini. Baik, kita lanjut para jamaah. Jadi poin pertama dari hadis yang kedua ini, perawi hadis kita yang bernama siapa? Abu Hurairah. Namanya siapa? Abdurrahman atau Abdullah ibn Sakhar ad-Dawsi. Hurairah ini bukan nama anaknya, tapi karena dia senang sama kucing, Nabi kasih nama dia ya Abahir. Sayang sama kucing. Ya Abahir. Jadilah terkenal dia Abu Hurairah. Baik. Tufya, beliau wafat tahun 59 Hijriyah. Poin yang kedua. Maudhu'ul hadis, apa tema hadis ini? Tema hadisnya apa? Hukmus shalah biduni wudu. Apa hukumnya salat tidak berwudu? Tidak pula tayammum. Naam. Kemudian poin yang ketiga. Makna hadis ini. As-shalah a'zamu arkanid din al-amaliyah. Salat adalah rukun agama yang bentuknya praktik yang paling besar. Maka salat ini amuduhu, tiang agama. Oleh karena itu masalah salat ini masalah besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa? Satu-satunya ibadah yang pensyariatannya diterima oleh Nabi di langit apa? Salat. Kapan? Waktu Isra Mi'raj. Tahun keberapa? Tahun keberapa coba? Perlu belajar sejarah para jamaah. Belajar sejarah ya, supaya lebih luas. Tahun berapa? Oh iya ya. Ya. Tahun ke-10 dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Isra tahun ke-10. Ya, setelah itu setelah 3 tahun baru Nabi hijrah. Baik. Wa min ahabbit ta'at wa afdaliha wa ajalliha. Salat merupakan ketaatan yang paling dicintai oleh Allah dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kedudukan salat ini tinggi, Allah tidak mau hambanya mendekatkan diri kepadanya kecuali dalam keadaan bersuci yang sempurna. Fala tuqbal, salat tidak diterima. Ya. Wala yuthab, tidak ada pahala hatta yatawadda al-'abd, sampai seorang hamba berwudu. Ini tentunya dalam keadaan bisa berwudu. Bisa tayammum. Kalau enggak bisa, misalkan di penjara, diikat. Berarti apa? Fattaqullaha mastata'tum. Salat kepada Allah semampu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Imam Ahmad rahimahullah taala waktu dia di penjara para jemaah, setiap kali Jumatan enggak dikasih Jumat dia. Sudah, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Sekarang misalkan nasallahu salamul afiyah, mudahan jauh, di penjara, hatta kena air enggak boleh, kena debu enggak boleh, tetap dibelenggu. Apakah kita berhenti salat?
Tidak, selama akal masih sehat tetap sholat. Baik. Kemudian poin yang keempat. Fiqhul hadis. Faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, inna salatal muhdits la tuqbal. Salatnya orang yang menanggung hadas. Hadas ada berapa? 2. Hadas apa? Hadas besar, hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Apa itu hadas kecil? Yang kacamata. Kencing. Ini contoh hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Antum? Taib, kita ringkas. Semuanya itu benar. Ringkasannya apa? Segala yang mewajibkan wudu. Itulah dia kaedahnya hadas kecil. Taib, kalau hadas besar berarti apa? Segala yang mewajibkan mandi, itulah namanya hadas besar. Alhamdulillah, baik. Jadi sholatnya orang berhadas tidak diterima sampai dia bersih dari al-hadatsain al-akbar wal asghar, hadas besar dan hadas kecil. Baik. Faedah yang kedua. Innal hadath naqid lil wudu. Hadas itu membatalkan wudu. Wa mubtilul lis shalah, sekaligus membatalkan salat. In kana fiha, jikalau ada ya pada waktu kita salat atau di saat kita salat. Yang ketiga, al-muradu bi'adamil qabul, apa maknanya tidak diterima? Adamus sihhah wa adamul ijza. Enggak sah, maka harus diulangi. Bukan sholat aja diulangi, tapi apa? Mulai dari wudunya. Karena wudu merupakan syarat sah sholat. Kemudian faedah yang keempat. Al-haditsu yadullu ala anna at-taharah syaratun li sihhatis shalah. Hadis ini menunjukkan bersuci merupakan syarat sah salat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bersuci syarat sah salat. Baik, pertanyaan. Apakah setiap salat mesti berwudu atau cukup satu wudu? Ya, bisa dengan satu, kemudian bisa juga setiap sholat. Taib, dijelaskan di sini. Wudu setiap sholat ini di awal Islam. Di awal Islam, mau sholat zuhur, wudu. Mau sholat asar, wudu. Mau sholat maghrib, wudu. Mau sholat isya, wudu. Tapi setelah itu di akhir Islam dihapus. Yang mesti berwudu setiap sholat. Yaitu waktu Nabi membuka kota Makkah. Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Barakallahu fiik. Tahun ke-8 Hijriyah, Nabi SAW dengan satu wudu 5 sholat. Mulai dari subuh, datang zuhur, salat zuhur, langsung enggak pakai wudu. Asar, langsung. Kenapa bisa? Karena enggak batal. Nah, kan itu intinya para jamaah. Coba kalau batal.
Enggak bisa. Ya, hanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Umar heran. Tumben ya Rasulullah, katanya kok enggak pernah. Apa jawaban Nabi? Amdan fa'altuhu ya Umar. Sengaja aku lakukan hal ini wahai Umar, supaya engkau tahu dengan satu wudu bisa banyak sholat asal tidak batal. Cuma tajdidul wudu, memperbaharui wudu meskipun tidak batal, ini afdal. Jelas para hadirin? Baik, pindah hadis ketiga kita. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar. Hadis ini para jamaah ada 3 sahabat yang meriwayatkan. Pertama Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wailun, al-azab, siksa dan kecelakaan. Dalam makna yang lain dikatakan al-wail, ya, kalimat wa'id. Ini kata-kata ancaman, siksa, kegelisahan, kecelakaan. Bahkan disebutkan sittatu aqwal. Ada 6 pendapat makna dari wail ini. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah, fawailul lil musallin, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Nah, dalam hadis ini wailul lil aqabi minan nar, siksa, celaka orang yang menyisakan anggota wudunya tidak terkena dengan air, minimal seukuran uang logam. Seukuran uang logam tidak terkena anggota wudunya dengan air, ini ancamannya wail. Hati-hati para jamaah. Siku, apalagi tumit, mata kaki, ini paling sering, terutama yang cepat-cepat wudu ngejar jamaah. Baik, saya ambil makna wail itu 6 itu para jamaah. Pertama, wail ini diucapkan orang yang berada dalam kecelakaan. Wailullah katanya, celaka dia katanya. Yang kedua, ini kalimat wail diucapkan yang berhak mendapatkan kecelakaan. Wailullah. Yang ketiga, yang namanya wail itu al-halaku nafsuh. Kecelakaan itulah wail. Yang keempat, masyaqqatul azab. Beratnya siksa itu namanya juga wail. Yang kelima, al-huznu, sedih, susah, itu juga namanya wail. Yang terakhir, lembah di dalam neraka jahanam. Lembah, sungai kering, tapi di sana isinya apa? Usarat ahlin nar, air-air panggangannya penduduk neraka. Nanah-nanah mereka, darah-darah mereka, itu tempatnya berkumpul, itu namanya wail. Ini makna dari wail. Baik. Nabi SAW mengatakan wailul lil aqabi minan nar, celaka, neraka, siksa bagi orang yang menyisakan sedikit dari anggota wudunya tidak terkena dengan air wudu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga Al-Imam Muslim. Baik. Kemudian perawi hadis ini kita ambil Abu Hurairah, sudah tahu kita. Abdullah atau Abdurrahman ibn Sakhar, sahabat yang paling banyak menghafal hadis.
Kemudian perawi yang kedua Abdullah ibn Amr ibn As, Quraisy. Ini dari Quraisy. Dia hijrah bersama bapaknya sebelum dibukanya kota Makkah. Dan dia lebih dahulu Islam dari bapaknya. Jadi Abdullah ibn Amr. Amr Muslim, sahabat. Abdullah juga sahabat. Maka kedua-duanya sahabat. Anak dan bapak sahabat nih para jamaah. Beliau sangat rajin dalam belajar, beribadah, dan banyak pula menghafal hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam penjelasan ulama kita, dia lebih banyak dari Abu Hurairah. Cuma Abu Hurairah itu lebih banyak menyampaikannya, sehingga dikenal oleh orang mutlak paling banyak siapa? Abu Hurairah. Ya. Abdullah ini lebih fokus ibadah. Lebih banyak ibadah. Ya. Adapun Abu Hurairah ini di samping ibadah dia tahdits, dia sampaikan, sehingga riwayat dari Nabi SAW yang dia dengar, yang dia lihat lebih banyak. Beliau meninggal ya di akhir bulan Dzulhijjah tahun 63 Hijriyah. Kemudian Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, kekasih Nabi SAW, istri Nabi SAW. Berarti Aisyah bintu Abi Bakar. Abu Bakar siapa namanya? Abdullah ibnu Abi Quhafah. Kunyahnya Abu Bakar, bukan karena anaknya Bakar, tapi karena dia orang yang pagi masuk Islam, paling ya cepat menjawab panggilan Nabi SAW, dikatakan dia Abu Bakar. Kemudian gelarnya As-Siddiq. Berarti Aisyah bintu Abi Bakar, yaitu Abdullah ibn Abi Quhafah ibn Uthman, bertemu nasabnya dengan Nabi SAW pada yaitu Ka'ab. Ummul Mukminin, istri Nabi SAW, satu-satunya istri Nabi yang perawan. Satu-satunya istri Nabi yang perawan siapa? Aisyah. Aisyah dinikahi oleh Nabi umur berapa tahun? 6 tahun. Dukhul 9 tahun. Dan istri Nabi yang paling alim inilah dia, yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Wa kunyatuha, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya. Kunyah ini diambil dari ponakannya. Anaknya siapa? Anaknya Asma. Asma menikah dengan Az-Zubair. Lahirlah Abdullah. Maka Aisyah mengambil kunyah ponakannya. Dari ponakannya Abdullah. Maka kunyah beliau Ummu Abdillah radhiyallahu anha wa an abiha. Aisyah meninggal yaitu ba'dal khamsin, tahun 50-an. Ya, dan beliau dimakamkan di kubur Baqi, di pekuburan para sahabat di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin pertama, perawi hadis kita hari ini. Yang kedua, apa sebabnya datang hadis ini? Wail, neraka, celaka bagi orang yang tidak meratakan anggota wudunya dengan air wudu. Baik. Sebab datangnya hadis ini, Abdullah bin Amr bercerita, pernah Nabi SAW ketinggalan dalam perjalanan. Akhirnya Nabi dapat mengejar kami ketika waktu asar. Faja'alna natawadda.
Abdullah bin Amr mengatakan kami berwudu. Wa namsah ala arjulina, kaki ini enggak dibasuh tapi diusap-usap. Nah, kalau ngusap rata enggak? Enggak. Fanada bi'a'la sautih, langsung Nabi teriak. Teriak Nabi nih para jamaah. Kasihan sama sahabatnya. Udah capek musafir, sholat nggak dapat apa-apa. Teriak Nabi SAW. Fanada bi'a'la sautih. Nabi teriak sekerasnya dengan mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi orang yang tidak membasuh tumitnya. Karena nama aqib itu tumit. Karena itu sahabatnya apa? Hanya gosok-gosok. Kakinya digosok-gosok, bukan disiram, bukan dibilas. Akhirnya Nabi SAW mengucapkan hal ini 2 kali atau 3 kali. Ini sebabnya dalam hadis Abdullah bin Amr. Adapun Abu Hurairah punya sebab juga, yaitu apa? Nabi SAW melihat seorang sahabat yang belum membasuh tumitnya, langsung sholat. Lalu Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Neraka, celaka bagi orang yang tidak kena tumitnya dengan air wudu. Dan ingat umum, sikukah enggak kena hadis ini. Wajah mungkin enggak kena sedikit, kena juga dengan hadis ini. Pokoknya mana anggota wudu tidak rata dengan air ini, kena dengan hadis ini para jamaah. Maka ingat, Nabi SAW nanti kita lihat petunjuk Nabi kalau berwudu itu apa? Beliau menggosok. Gosok. Maka jangan heran, Nabi wudu pakai berapa? 1 mud. Mana nama 1 mud? Ahsanta. Ini sepenuh kedua telapak tangan paruh baya, laki-laki paruh baya. Ini namanya 1 mud. 4 kali ini 1 gantang. Untuk zakat. 4 kali ini untuk zakat sudah. Nah, Nabi berwudu dengan ini para jamaah. Masukkan gelas ya aqua itu ya kurang lebih segitu Nabi pakai wudu. Bagaimana pakai wudu segini para jamaah? Akan masih sisa kadang-kadang. Kenapa? Itu praktik tadi itu gosok. Rata kalau begini, kita ini kebanyakan airnya apa? Ya, beres aja. Perhatikan para jamaah, Nabi teriak ini para jamaah. Baik, kemudian poin yang ke-3, maudhu'ul hadis, tema hadis ini, bayan hukmut taksir fil wudu. Hadis ini menjelaskan hukum kurang dalam berwudu atau tidak sempurna dalam berwudu. Masih ada waktu? Sampai jam berapa kita ini? Asar jam 3 lewat. Ya, siap-siap antum. Masih berapa ini? Insya Allah berapa menit lagi nih? Ini sudah jam 14.36. 10.20. 20 menit lagi ya? Taib. Jangan jawabnya kapan? Jangan badal asar, ketinggalan pesawat saya. Taib, kita lanjut dulu. Sebentar kita pikirkan. Jadi tema hadis ini apa? Hukum wudu yang tidak sempurna. Kemudian poin yang ke-5, makna dari hadis ini. Hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tahawun bi amril wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sekaligus mewaspadai at-tahawun, meremehkan perkara wudu.
meremehkan perkara wudu. Wa taksir fihi, dan mengurangi perkara wudu. Wa yahutsu 'alal i'tina' bi itmamihi, dan Nabi menganjurkan untuk menyempurnakan wudu. Walamma kana muakhiratur rijl ghaliban la yasilu ilaihi ma'ul wudu, biasanya ujung-ujung siku, ujung kaki sering tidak sampai air wudu padanya, maka kebanyakan yang bermasalah itu ini dia. Ya kalau depan kan enak, sini ini kurang perhatian. Kemudian apa? Tumit, kurang perhatian. Mata kaki kanan maupun kiri yang di luar kurang perhatian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang meremehkan dan mengentengkan kesempurnaan wudu. Taib, faedah dari hadis ini. Yang pertama, jawazu raf'is saut bil il idza da'atil hajah. Boleh mengangkat suara menyampaikan ilmu kalau dibutuhkan. Ya boleh. Mungkin ada khatib yang teriak sedikit gara-gara ada yang ngantuk, enggak apa-apa para jamaah. Ya. Apalagi zaman dahulu nggak pakai pengeras ini. Kalau ini pengerasnya Masya Allah sudah ini. Kalau kita sampai ngantuk luar biasa berarti. Ya. Baik. Jadi boleh mengangkat suara untuk menyampaikan ilmu. Karena apa? Riwayat itu mengatakan fanada bi'a'la sautih. Nabi memanggil dengan suara keras. Faedah yang kedua. Wujubul i'tina' bi a'dha'il wudu. Wajibnya memperhatikan anggota-anggota wudu. Jangan sampai ada yang tersisa dalam basuhan maupun usapan. Ini yang pertama. Kaki disebut, ini juga mengingatkan yang lain. Bukan hanya khusus untuk kaki. Baik, ini faedah yang kedua begitu. Yang ketiga, jawazu raf'il saut bil inkar. Boleh mengangkat suara dalam mengingkari, boleh. Boleh. Ya, boleh mengangkat suara dalam mengingkari suatu kesalahan. Kemudian faedah berikutnya, fardun lirrijlain al-ghuslu wal mashu la yujzi. Kewajiban kaki untuk dibasuh. Ya, untuk dibasuh. Mengusapnya tidak sah. Di sini ada enggak yang tidak basuh kaki? Saya tanya, ada enggak orang tidak basuh kaki? Siapa? Oh, bukan. Ada enggak? Jadi ketika dia berwudu enggak basuh kaki, ada enggak? Ini bukan tayamum nih para jamaah. Wudu. Enggak pakai kaos kaki lagi. Ada enggak? Ada. Syiah. Loh, mereka wudu enggak pakai cuci kaki. Ada. Nah, maka ini ayat hadis ini yang membantah para jamaah. Karena mereka membaca ayat Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Kalau bacaan yang kita dengar apa? Wa arjulakum. Nah, ada qiraah bacaan wa arjulikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Nah, dari kata-kata arjulikum ini difahami sebagaimana kepala diusap,
kaki pun diusap. Jawabannya apa para jamaah? Jawabannya pakai hadis. Karena yang paling tahu Quran itu siapa? Rasulullah SAW. Turunnya Quran pertama kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Hadis ini yang membantahnya, bahwasanya Nabi mengatakan wailun, neraka, yang tidak mengenai akib, tumit-tumitnya dengan air. Jadi fardun lirrijlain, kewajiban untuk kaki itu al-ghuslu, yaitu dibasuh, dibilas, wal mashu la yujzi, mengusapnya tidak sah. Faedah berikutnya. Fil hadithi hujjatun li ahli sunnah. Hadis ini ada dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Annal mu'adzab ar-ruh wal jasad. Yang disiksa itu nyawa dan badan. Buktinya dikatakan wailun lil aqab. Aqib itu apa? Tumit. Berarti apa? Tumit ini juga bisa kena siksa. Jadi bukan hanya nyawanya, badan ini pun kena siksa. Cuma perhatikan para jamaah. Dalam kubur yang disiksa pertama nyawa, badan mengikuti. Di akhirat nyawa sekaligus badan. Baik, faedah berikutnya. At-taqsiru fi syai'in min a'dha'it taharah yu'addu min kaba'iriz dzunub. Tidak menyempurnakan anggota wudu dalam basuhan ini termasuk kaba'iriz dzunub, dosa besar. Kenapa? Ancamannya neraka. Ini cara mengetahui dosa besar itu. Punya hukuman di dunia, dicambuk, dirajam, potong tangan, atau disebut wail, neraka. Maka ini dikatakan apa? Kaba'irudz dzunub, dosa besar. Baik para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jam 3 berapa? 3:04. Baik. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini dulu mungkin yang bisa kita ambil pada pertemuan kita 3 hadis. Lumayan ketimbang enggak ada. Ya, insyaallah pekan ketiga lagi kita sambung hadis keempat. Mudah-mudahan bisa 4 hadis, kan sudah lumayan para jamaah. Kalau bagi warisan Nabi itu enak, tambah hari tambah nambah. Tapi kalau bagi warisan orang tua tambah hari tambah habis. Kita ini lahir jangan-jangan sudah nggak punya warisan. Ya, habis dijual semua sama orang tua. Alhamdulillah hari ini dapat warisan para jamaah. Baik, demikian para hadirin, insyaallah kita masuk langsung ke tanya jawab. Pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan kita ilmunya. Wallahu taala ala wa alam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Pertanyaan pertama. Bolehkah wudu setelah habis mandi posisi telanjang? Sahkah wudu kita? Pertama saya akan kasih 2 jawaban dan 2 opsi, 2 pilihan. Pertama adalah dengan mandi itu sekaligus niat wudu selesai. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi SAW. Cuma perhatikan, sebelum mandi kumur-kumur masukkan air ke hidung, baru siram yang lainnya. Sampai sahabat mengatakan, wa ayyu wudu'in a'ammu minal ghusli, adakah wudu yang lebih sempurna dari mandi? Enggak ada, mandi itu yang paling sempurna. Cuma katanya orang jangan mandi bebek. Bagaimana? Artinya apa? Kalau kita sampai sini doang, wajahnya enggak, kepalanya tidak, artinya mandi semuanya. Ini opsi pertama. Loh bagaimana kalau kita kencing terakhir, mandi lagi? Siram rata semuanya, sudah pakai anduk sholat. Opsi yang pertama. Opsi yang kedua,
Setelah mandi kencing kita, mungkin buang angin. Nggak mau mandi lagi, ya sudah berwudu aja sudah. Setelah berwudu selesai, meskipun dalam keadaan telanjang. Yang penting jangan sholat telanjang saja para jamaah. Ya, hadza wallahu taala ala wa alam. Kemudian sahkah wudu kita mengguyur kemaluan tanpa menggenggamnya, apakah wudunya sah atau harus diulangi? Pertama para jamaah, ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama hukum menyentuh kemaluan. Satu hadis mengatakan dalam hadisnya Busrah, apa kata Nabi SAW? Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Kemudian hadisnya Talq mengatakan apa? Innama huwa bud'atum minka. Kemaluanmu itu bagian dari anggota tubuhmu. Seperti kamu wudu, setelah wudu pegang hidungmu, batal enggak? Ya enggak batal, sama juga ketika memegang kemaluan. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menguatkan bahwasanya menyentuh kemaluan bukan pembatal wudu, tetapi apa? Madhinnah. Sebab batalnya wudu. Maka kalau dengan syahwat hendaklah berwudu, kalau tidak dengan syahwat tidak perlu berwudu. Wallahu taala ala wa alam. Naam. Ada seorang muslim yang rajin ta'lim dan ibadah tapi ia riya, pamer dengan memasang status di medsos dan dipamerkan kepada teman-teman wanita yang bukan istri biar dibilang ustadz alim. Apakah ia akan dicelupkan ke dalam neraka? La ilaha illallah. Karena ibadahnya riya. Kemudian wanita itu haram padahal ia punya keluarga. Kita katakan bahwasanya riya dan tidak kembali kepada dia. Yang jelas sekarang ini perkara yang berbahaya. Dahulu para ulama kita sangat menyembunyikan yang namanya ibadah. Nah beda sekarang, kita ini iklan supaya orang banyak hadir lain. Hadirilah katanya. Tidak ada masalah para jamaah. Tapi enggak, dia yang pajang dirinya. Nah kalain ceritanya ini para jamaah. Cuma kita berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan. Bagaimana kalau ada seorang muslim ibadah rajin tapi maksiat jalan terus? La ilaha illallah. Bukankah salatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar? Apakah ibadahnya diterima? Kita katakan iya. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena itu firman Allah Azza wa Jalla. Minimal waktu salat enggak maksiat. Nah, kalau imannya besar, 1 jam sebelum sholat, 1 jam setelah sholat masih enggak maksiat. Jam kedua lain ceritanya. Minimal para jamaah. Maka di sini apa? Tergantung kedekatan kita dengan sholatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tergantung kita memahami apa yang kita baca dalam sholat itu. Maka dengan kita belajar ini kunci para jamaah. Untuk menjadikan sholat kita semakin mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Gak mungkin ayat itu salah para jamaah. Cuma kembali kepada diri kita sekarang. Sekuat apa iman kita. Dan seberapa kita ambil faedah dari sholat kita. Hadza wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara berwudu wanita bagi yang berhijab di tempat umum yang bercampur tempat duduk laki dan tempat perempuan? Kita katakan bahwasanya di sini wanita saling bantu untuk saling tutupi. Ya, kemudian dia berwudu dari dalam, tidak ada masalah. Ya. Dengan hijabnya dari dalam dia berwudu, ya semampunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi hal seperti itu, itulah dia kaidahnya fattaqullaha mastata'tum. Cuma ingat, anggota wudu harus sempurna, enggak bisa mastata'tum. Ya, karena kalau kurang lagi wailul lil aqabi minan nar. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Bolehkah mengubah niat saat amalan saat amalan sudah dilakukan karena lupa? Kalau sudah selesai, enggak selesai para jamaah. Ya. Kita boleh merubah ini di saat tengah melakukan, ini boleh. Ya. Tapi itu antara ibadah yang sejajar. Artinya kalau sama-sama sunnah, kemudian sama-sama wajib. Atau ibadah wajib
masuk ke sunnah. Adapun ibadah sunnah robah menjadi wajib, maka ini tidak bisa. Hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar sesuai hadis sahih seperti apa Ustaz? Tunggu edisi berikutnya. Ya, karena belum sampai sana kita para jamaah. Wallahu taala ala wa alam. Apa harus dilakukan apabila di tengah perjalanan amal kemudian niat itu berubah? Di sini para ulama kita memiliki 3 perincian para jamaah. Yang pertama, kita riya sebelum beramal. Kalau riya sebelum beramal maka apa? Berlanjut sampai kita berbuat, ini ibadahnya bisa rusak. Yang kedua, riyanya setelah selesai. Riyanya dosa tapi amalnya selamat. Yang ketiga, di tengah-tengah beramal. Amal ada 2. Yang pertama dan kedua terpisah. Yang pertama dan kedua tidak bisa terpisah. Contoh, sedekah infak 100.000 ikhlas. Karena ada kawan yang lihat, maaf ya, saya tambah lagi 200.000. Yang pertama selamat, yang 200.000 tidak selamat. Karena apa? Pisah yang pertama dengan yang kedua. Yang berikutnya, poin yang kedua yang di tengah-tengah ini adalah yang tidak terpisah. Seperti sholat. 1 rakaat aman. Rakaat kedua ada calon mertuanya datang. Atau ustadznya datang. Atau orang-orang besar, semakin diperbaiki dia. Kalau tidak dilawan sampai salam, rusak dua-duanya. Tapi kalau cepat dilawan dikembalikan, sampai salam dia sudah aman, hilang semuanya itu dilawan, maka selamat sholatnya. Hadza huwa wallahu ta'ala ala wa alam. Saya pernah mendengar ada seorang ustaz yang mengatakan apabila kita sudah berwudu lalu kita buang angin maka kita tidak perlu berwudu lagi. Hanya cukup membasuh kaki saja sebanyak 3 kali. Apa hal itu dibenarkan? Enggak benar. Kenapa? Nabi SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW mengatakan, la yazalul mar'u fi shalah man tadhara shalah. Seorang tetap dikatakan salat selama dia menunggu salat. Malam yuhdith, selama tidak berhadas. Ini Masya Allah teman-teman nih, dari zuhur sampai asar. Kalau tidak berhadas, dia dihukumi sekarang nih salat, maka jangan tidur. Kalau tidur berarti salat apa enggak? Ya tidur namanya. Ya. Nah, ditanya Abu Hurairah, mal hadas? Apa itu hadas? Qala fusa au dirat. Fusa kentut yang tidak bersuara, dirat kentut yang bersuara. Nah, berarti itu hadas. Maka mesti berwudu sempurna kalau buang angin. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya ada cedera di kaki. Jika diangkat untuk dibersihkan ketika wudu maka dapat geser geser otot atau tulangnya. Apakah boleh saya hanya mengguyur dengan air saja tanpa dibersihkan dan disela-sela dengan jari tangan? Apakah cukup anggota wudu terbasuh air saja tanpa diusap dan dibersihkan? Kita katakan, jikalau dia mampu duduk dengan cara duduk, dia duduk sambil digosok. Tapi duduk pun tidak bisa, berdiri pun tidak bisa, tidak ada orang juga yang dimintai tolong untuk menggosokkan kakinya, maka apa? Fattaqullaha mastata'tum. Di sini dia bertakwa kepada Allah semampunya. Bidalil sahabat yang luka waktu perang, mimpi basah. Setelah mimpi basah, tanya sahabat, ini ada keringanan enggak untuk enggak mandi katanya? La ajidu laka rukhsah, enggak ada, harus mandi. Begitu mandi mati. Ayo bangin para jamaah. Mati dia. Sampai berita ini ke Nabi SAW, Nabi marah. Qatalahumullah.
Mereka yang membunuhnya yang ngasih fatwa ini katanya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa tidak tanya kalau tidak tahu? Fa innama syifa'ul 'is su'al. Obat ketidaktahuan itu bertanya. Ini kan tidak mampu mandi, cukup dengan apa? Dia tayamum selesai. Ini demikian pun keadaan yang seperti itu. Allah Ta'ala a'la wa alam. Bagaimana bersuci dari hadas besar yaitu haid yang benar? Berikut tata cara dari awal hingga akhir. Masya Allah. Ini butuh satu pengajian loh ini para jamaah. Tapi ini akan datang ya. Tetapi mungkin jangan-jangan haidnya dekat. Ya belum datang pekan berikutnya sudah suci dia. Bagaimana? Kita jawab. Pertama ada kemiripan dengan mandi besar. Bagaimana? Cuci tangan. Bersihkan dulu jalan keluarnya darah tersebut. Setelah itu gosok ke tanah atau pakai sabun. Setelah itu berwudu. Setelah berwudu ambil 1 genggam air, taruh di kepala bagian kanan, gosok sampai ke akar-akarnya. Rambutnya wanita harus diurai, dibuka ikatannya, nggak boleh terikat. Kemudian ambil air yang kedua, taruh di kepala bagian kiri, gosok sampai ke akar rambutnya. Ambil yang ketiga, taruh di kepala bagian tengah sampai ke akar-akarnya. Setelah itu baru diguyur kanan, kiri, tengah, gosok, mau pakai sabun apa semuanya. Terakhir kalau ada kasturi, ini fungsinya taruh di kapas. Kemudian ini untuk sebagai antibakterinya, apa istilahnya? Antiseptik dari jalan keluarnya darah tersebut. Kalau ada, kalau enggak ada, tidak ada masalah para jamaah. Inilah dia cara dan kaifiat mandi besarnya wanita haid dan wanita nifas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Apabila niat melakukan suatu untuk ibadah karena Allah namun tidak pernah diperintahkan, apakah mendapatkan pahala? Taib. Banyak contoh dibawakan di sini. Ya, seperti datang Isra Mi'raj, bagaimana kalau kita peringati dan semisalnya. Kita katakan bahwasanya penjelasan para ulama makna hadis itu innamal a'malu binniyat ay al a'malus salihah, amal soleh. Kalau amalnya enggak soleh enggak bisa niatnya baik. Ambil contoh kisah Sa'id ibnul Musayyib melihat seorang yang sholat sunnah fajar lebih dari 2 rakaat. Karena Nabi bersabda dari hadis Aisyah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini 2, apalagi 4. Dalam apa? Pikiran, dalam akal. Apalagi 6. Akhirnya orang ini apa? Woi, bukan 2, 4, 6. Didatangi oleh tabi'in yang mulia ini. Ya fulan, jangan sholat seperti ini katanya. Orang ini mengatakan apa? Ayu'adzibanillahu ala sholah. Masa Allah siksa aku gara-gara sholat? Qala la. Engkau tidak disiksa gara-gara sholat. Walakin yu'adzibakallah ala khilafis sunnah. Tetapi Allah siksa kamu karena menyelisihi cara Nabi. Niatnya orang itu baik apa enggak? Baik. Ambil contoh yang lain dalam Sunan Ad-Darimi. Kisahnya Abu Musa Al-Asy'ari bersama Abdullah ibn Mas'ud di Irak. Ngelihat di masjid orang kumpul-kumpul, kemudian ngitung zikirnya pakai kerikil karena zaman belum modern seperti sekarang para jamaah. Subhanallah 100, subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah 100, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Entah pakai tulang kurma, pakai tulang apa. Datang Ibnu Mas'ud setelah dilaporkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Apa kata beliau? Waihakum ya ummata Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Apa yang kalian lakukan ini? Haula sahabatu nabiyikum mutawafirun, sahabat masih banyak. Wa thiyabuhum lam tubla, pakaian-pakaian mereka itu belum lusuh. Wa aniyatuhum lam tuksar, bejana-bejana mereka belum pecah.
A antum ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam am muftatihu baba dhalalah? Apakah cara kalian lebih lurus daripada caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah kalian membuka pintu kesesatan? Apa jawabannya? Ya Aba Abdurrahman, Hasan na'uddu bihi takbira wa tahlil wallahi ma aradna illa al-khair. Ini batu kami pakai ngitung zikir, tasbih, tahmid, takbir. Demi Allah niat kami baik. Lalu beliau mengatakan, wa kam mim muridin lil khairi lan yusibahu. Banyak orang berniat baik tidak mendapatkan kebaikan. Nah sekarang di dunia ini betapa banyak agama dan keyakinan para jemaah. Kenapa dipegang keyakinan itu? Karena dianggap baik. Tapi apakah ketika akal berkata, orang berkata ini baik, semua menjadi baik? Ya belum tentu, ya tidak para jemaah. Wahakadha. Maka lihat di akhir suratu Al-Kahfi. Apa kata Allah ayat 110? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilakum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang ditekankan pertama dalam ayat ini, amalnya soleh dulu baru ikhlas niatnya. Benarkan dulu amalnya baru niatnya ikhlas. Karena apa? Kalau kita katakan bahwasanya perbaiki niat, yang penting niat, ini tidak ada batasnya para jamaah. Kita minum khamar. Apa niatnya? Supaya kuat perang. Atau enggak usah itu, mungkin ada pil koplo, ya, atau cimeng, ya, atau apa? Supaya apa? Tahan ngaji 24 jam. Enggak bisa para jamaah. Akan terbuka lebar nanti semuanya. Yang penting niat. Maka innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amal as-salihah yang saleh ini binniyatis salihah juga dengan niat yang saleh. Dan itu juga para jamaah sudah kita sebutkan dalam suratul Mulk ayat yang kedua, tafsir dari Fudail bin Iyad, amalan tidak diterima kecuali dengan ikhlas dan benar. Ikhlas saja enggak cukup, benar saja juga tidak cukup. Sehingga harus sinkron kedua-duanya, jalan kedua-duanya, ikhlas, ahsanu amala, ikhlas dan benar. Wa hadza huwa wallahu taala ala wa alam. Bagaimana tata cara buang air kecil sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah kencing dengan cara berdiri diperbolehkan? Karena ada yang menjelaskan bahwa buang air kecil dengan cara berdiri kemungkinan air kencingnya tidak keluar secara sempurna. Pertama, itu alasan kesehatan para jamaah. Tapi kalau ditanya alasan kebolehan, boleh berdiri, boleh duduk. Cuma duduk lebih afdal. Kenapa? Lebih banyak cara Nabi itu duduk. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berkata, man haddatsaka anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'ima faqad kadzab. Siapa yang memberitakan kepadamu Nabi kencing berdiri, salah. Itu bahasa orang dulu, kadzab. Kalau ditafsirkan letter lucknya bohong. Tapi bukan itu maknanya dalam bahasa mereka. Kadzab artinya akhta, salah. Tetapi dalam haditsnya Al-Mughirah, bagaimana Nabi SAW intaha ila subatata qaumin, berhenti di tempat pembuangan sampah satu tempat. Fabala qa'ima, Nabi kencing berdiri. Kalau sisi riwayat bahwasanya kencing berdiri hadisnya lebih sahih. Kenapa? Riwayat Muslim. Hadis kencing duduk riwayat Imam Tirmidzi. Tapi kita katakan kencing duduk lebih banyak petunjuk Nabi SAW. Kencing berdiri itu boleh. Cuma duduk maupun berdiri jangan kena percikan. Karena itu intinya. Rasulullah SAW menjelaskan, istanzihu minal baul.
Jaga diri kalian dari percikan kencing. Lebih-lebih di zaman ini. Karena apa? Zaman keramik. Loh, keramik, balik. Kalau zaman dulu, zaman tanah liat, kencing langsung disedot. Ya. Fa inna 'ammat 'adzabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing para jamaah. Ya, kalau secara kedokteran betul. Kalau duduk nih lebih-lebih agak sedikit, jongkok sedikit, habis keluar. Tidak lagi di kantong kemih. Ya, di kantong kemih itu sudah nggak ada kencingnya. Kalau berdiri ada kemungkinan. Maka kita katakan berdiri itu boleh, lebih-lebih nggak ada tempat duduk, nggak ada masalah. Cuma yang penting hati-hati percikannya. Kemudian jangan seperti sapi atau binatang. Mana-mana maunya, keluarin sudah. Enggak, tapi apa? Harus sembunyi. Nabi SAW akan datang insyaAllah. Kana idza aradal khala adhabal madhab. Nabi itu kalau ingin buang air jauh dia sembunyi para jamaah. Bahkan apa? Dipanggil pohon korma untuk menyembunyikan dia. Dan kormanya mau datang. Ini mukjizatnya Rasulullah SAW, bukan dikontak. Ya, ini aja bohong semua ini para jamaah. Nah, setelah selesai Nabi ditutupin oleh pohon korma ini, kembali lagi dia. Inilah Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kalau buang air di tempat yang padang, yang sepi, Nabi tidak ngangkat ini para jamaah. Kecuali kapan diangkat? Kalau sudah duduk. Kalau kita baru di luar jeding aja sudah begini. Ya, luar biasa sudah begini. Ya. Lihat itu tata caranya Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW suri tauladan dan contoh yang terbaik. Baik para hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini 15:09 atau hampir masuk 10. 5 menit lagi kesempatan antum yang mau memperbaharui wudu untuk berwudu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan ajak lagi teman-teman kita ya dalam kajian-kajian ini, insyaallah pekan ketiga kita ketemu lagi dalam kitab yang sama dan pembahasan yang berbeda tentunya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.